Baiklah, di sini saya akan membacakan cerpen bahasa basi pendek saya yang berjudul Perempuan yang Melayang di Atas Jalan. Seorang perempuan yang melayang di atas jalan mirip segumpal besar kapas berwarna abu-abu yang rusak akibat cuaca buruk. Kejadian itu serta merta membuat jalan pinggiran kota yang sehari-hari jarak ramai kecuali jalan utama sedang ditutup untuk umum agar tidak mengganggu perjalanan rombongan pejabat tinggi dari Jakarta macet parah. Dan saya menduga perempuan itu sedang mencoba ilmu memeringkan badan atau tengah kemasukan arwah seekor burung. Lalu pertunjukan itu mendekati titik akhir ketika perempuan yang melayang bergerak pelan ke tepi bagi orang menari dalam keadaan ekstasi. Dan ia sedikit terhayung-hayung hingga tiba-tiba sesuatu mengepaskannya dan seketika tubuhnya melorot jauh terdiam dalam selokan yang umumnya berbau busuk dan penuh larva. 1 detik, 2, 3, 4 suasana hening dan mencekam. Detik kelima terdengar suara mesin dan kendaraan mulai kembali bergerak, mengurai kemacetan yang cukup panjang. Sebagai kendaraan tempat setengah seakan segera ingin lepas dari sihir perempuan itu. Sebagai yang lain bergerak ragu-ragu, seolah masih penasaran sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Kejadian-kejadian itu tidak masuk akal bermunculan di mana-mana. Tapi baru sekali ini seorang perempuan melayang di atas jalan di kota ini. Perempuan yang kini menjadi songkok daging tidak berdaya dalam selokan setelah ia menghibur orang-orang dengan pertunjukan singkat yang memukau dan membuat semua pemilik kendaraan berhenti dengan pikiran hanya terpusat kepadanya. Bisa jadi ia terluka dan bisa jadi ia tidak sadarkan diri dan butuh pertolongan. Secara spontan saya membuka pintu mobil, menjulurkan kaki sebelah kanan keluar, tapi seorang temannya yang sejak tadi merapatkan kedua lengan ke bagian dada untuk menahan tubuhnya yang gemetar dan terus-menerus bergumam tentang betapa buruk akhirnya dan merancau soal dosa apa saja yang ia lakukan. Sampai bertemu kejadian ini menahan tangan saya ketika tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, katanya dengan napas berat. Seketika saya memasukkan kaki lagi dan segera menutup dan mengunci pintu. Tubuh saya mendadak ikut gemetar. Saya kembali mengenal perasaan takut. Saya ingin sekali pergi, tapi rasa berat menahan saya. Saya menoleh ke belakang. Sudah kesongkong. Tak ada mobil atau motor yang tersisa. Tak ada sama sekali selain mobil saya. Saya ingin sekali menoleh ke arah selokan. Ingin tahu apa yang terjadi pada perempuan yang tadi melayang sebelum meninggalkan jalan yang barang sekali tidak ingin saya
lalui lagi di hari-hari nanti. Sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Kembali terdengar suara teman saya. Kali ini terasa mendesak. Tidak ada orang yang menolongnya, kata saya, menghirup dan melepas napas pelan-pelan agar tetap tenang. Nanti pas ada, tapi sekarang tidak ada. Cukup, kata teman saya. Bawa aku pergi dari sini. Ia melepaskan suara atas segala yang tersangkut di dadanya. Tak lama ia terkulai di samping saya dalam ekspresi pasrah yang menakutkan. Saya berdiri di jendela lantai 2 dan perempuan yang melayang itu tidak pernah hilang dalam lintasan saya. Ia yang hanya diam, pelan-pelan mengembang lalu melayang begitu saja, seolah tubuhnya tak memiliki beban. Saya pejam mata. Saya ingin merasakan tubuh saya pelan-pelan mengembang. Akan tetapi jendela bergetar keras dan menjatuhkan saya. Badai angin mulai berembus lagi sore ini. Saya membuka mata. Saya memandang ke bawah jendela. Sepi sekali, seperti kota mati. Kota ini memang sebuah tempat yang nyaris, tanpa gejolak, tanpa gosip besar selain tangan wali kota yang telah berbulan-bulan pergi ke luar negeri untuk mendalami agama dan pun sesuatu yang tidak mengharui orang-orang di sini atau bahkan tidak menyadarinya. Kalau saja sekelompok aktif tak melakukan demonstrasi kecuali di depan gedung wali kota. Inilah kota yang sakit, tulis salah seorang aktivitas di sebuah spanduk besar di hari terakhir demonstrasi yang diliputi televisi lokal memiliki lawan politik. Wali kota berkuasa dan setelah itu ia tak pernah muncul lagi di mana-mana. Diliputi televisi lokal memiliki lawan politik. Televisi itu terdengar mengoceh sendirian di belakang saya. Sekian lama saya menunggu berita yang saya nanti-nanti, tapi tetap soal aktivitas itu saja yang muncul. Berikut sepak terjangnya beberapa waktu lalu dan keberadaannya yang misterius pada hari ini, kemudian menghubung-hubungkannya dengan demonstrasi di depan gedung wali kota. Saya bukan tidak suka berita politik, hanya saja saya berharap sekali paling tidak kabar tentang perempuan yang melayang itu muncul dalam berita teks di bagian bawah layar, bercampur baur dengan berita kriminal atau harga cabai dan tomat yang melambung tinggi. Badai angin kembali membuat jendela tergetar-getar. Saya tetap tak ingin berhenti memikirkan perempuan yang melayang itu. Saya ingin sekali tahu perempuan itu dari dunia manapun ia datang. Semoga baik-baik saja dan suatu hari kembali melayang di atas jalan, benar-benar melayang tinggi hingga menjadi bagian dari awan-awan dan turun lagi sebagai hujan yang indah.
dan saya akan memandang ia dari balik jendela ini. Kuat tidak menutup jendela di tengah serangan badai, tanya ibu saya. Ibu, saya berdiri di pangkal tangga ya. Ia membawa pula panci besar, hampir sama besar, sedangkan tubuhnya bulat yang pendek. Ibu saya berlalu tanpa benar-benar ingin mendengar jawaban saya. Tapi ia segera balik lagi dan bertanya, apa aku tidak berminat nonton sirkus? Bayangan arena sirkus yang didapati petunjuk terpampang di mata saya. Suara ini seru. Suara riuh, potongan karcis yang berserakan, sampah plastik, rengankan anak-anak menarik tangan ibu saya. Ibunya. Semua orang pergi ke sana. Kembali terdengar suara ibu saya. Naik terdengar demam tinggi setelah kami pergi kemarin sore. Aku tidak terbiasa pergi tanpa Nina, kata saya sentimental karena teringat teman saya yang barangkali masih meringkuk di tempat tidur dan tidak berhenti mengigau. Saya tidak mendengar lagi apa yang ibu saya katakan selanjutnya. Saya buru-buru mendekat ke layar TV